Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman saya ikut CPNS 2018. Saya Asep Saifullah, lulusan dari program studi perencanaan wilayah kota atau PWK. Sering juga orang nyebutnya planologi, teknik planologi, sama aja lah. Dari Universitas Terbuka, lulusnya tahun 2017. Ketika ikut CPNS tahun 2018, saya daftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, mengambil formasi analis penggunaan dan pemanfaatan tanah di kantor wilayah Nusa Tenggara Timur. Alasan kenapa saya milih di sini karena pertama, ATR BPN SKB-nya cuma CAT aja. Pertama. Kedua, formasi yang dibuka di satu kantor wilayah di formasi yang saya daftar itu memang lumayan banyak. Ada 19 orang yang dibutuhkan dengan keseluruhan. Pada tahun 2017 ATR BPN membuka 1.700 formasi. Dan alur seleksinya ketika CPNS 2018, pertama saya mendaftar online. Pengumuman itu sekitar akhir September ya. Jadi saya langsung daftar waktu itu. Dan sesudah daftar online diharuskan untuk mengirimkan berkas fisik yang diminta kementerian, dikirim ke Jakarta biasalah. Jadi fotokopi ijazah, terus akreditasi dan lain sebagainya. Dan juga itu untuk seleksi administrasi ya. Untuk seleksi administrasi, jadi dokumen yang kita kirimkan dan dokumen yang kita unggah di online itu akan dicocokkan benar apa enggak. Kalau qualified, kita lanjut ke seleksi kompetensi dasar. Jadi untuk seleksi kompetensi dasar ini saya menyiapkan waktu kurang lebih 1 bulan. Belum maksimal sebetulnya. Yang saya rasa seperti itu karena memang di CPNS 2018 ini adalah pertama kalinya soal high order thinking skills atau yang lebih dikenal dengan HOTS itu diterapkan ya. Jadi memang yang lulus juga secara keseluruhan ketika SKD berakhir itu di bawah 10%. Rata-rata tiap instansi, mau baik instansi pusat maupun daerah, itu di bawah 10%. Makanya pemerintah ketika itu menerbitkan Permenpan RB nomor 61 tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi ketika itu nilai-nilai yang enggak masuk ke passing grade jadi diurutkan lagi berdasarkan ranking tertinggi. Jadi untuk SKD saya waktu itu nggak lulus. Saya sebetulnya udah pesimis duluan ya. Jadi udah ini mah berakhir lah. Waktu SKD saya dapat TWK itu 110 dari passing grade yang ditetapkan waktu itu 75. Untuk TIU saya dapat 75 dari passing grade yang ditetapkan 80, kurang 5 poin. Dan TKP ini adalah momok terbesar, horor benar-benar. Jadi waktu itu rata-rata jatuh di TKP. Untuk mencapai passing grade senilai 143 poin itu sangat-sangatlah sulit ya. Sulit sekali. Makanya dari yang saya tadi sampaikan, kelulusan di bawah 10%. Dan saya pun secara pribadi dapat cuma 120. Jadi kalau dikalkulasikan saya dapat poin totalnya 305 poin. Dan ketika peraturan Permenpan RB itu terbit,
alhamdulillah saya ikut ke SKB. Jadi statusnya P2L. Jadi dipisahkan dua kategori antara P1L dan P2L. Nah, saya masuk di kategori 2. Jadi yang lulus ketika itu, yang lulus passing grade ada 5 orang. Jadi sekitar 14 orang lagi yang dibutuhkan untuk mengisi keseluruhan 19 formasi. Dan ketika itu saya bertarung lagi di SKB. Persiapan di SKB juga saya nggak maksimal ya, jadi serba dadakan. Saya nggak tahu ini mau mulainya dari mana gitu ya. Memang instansi ngasih kisi-kisi, tapi kisi-kisi itu secara umum ya, jadi belum spesifik ini nanti keluarnya ini aja. Jadi masih secara umum lah. Saya berpatokan pada kisi-kisi aja dan tidak tidak mencari sumber informasi yang lain selain dari internet dan buku. Saya tidak kurang aktif waktu itu. Iya, satu kesalahan saya yang paling saya sesalkan adalah kurang aktifnya saya mencari informasi waktu itu. Dan ketika SKB saya mendapatkan skor 240. Ketika diintegrasikan memang tidak memenuhi. Jadi dari 19 formasi yang dibutuhkan saya peringkat 21. Saya terima pengumuman resmi kelulusan akhir itu di awal Januari. Jadi secara resmi saya out dan tidak melanjutkan perjuangan ke tahap selanjutnya, yakni pemberkasan. Setelah saya kepo-kepo, dan ternyata di formasi yang saya lamar itu ada yang mengundurkan diri 1 orang. Jadi otomatis peringkat 20 di atas saya itu naik untuk mengisi formasi kosong yang untuk mengganti peserta yang mengundurkan diri. Jadi gitu teman-teman, singkat cerita perjalanan saya untuk mengikuti CPNS 2018. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa saya bisa gagal di CPNS 2018 ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan nanti di video selanjutnya. Tetap stay tune ya. Bye bye.